Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Huyo Legit. Oke teman-teman, langsung saja ya. Di video kali ini saya akan bahas lagi tentang investasi reksadana di bibit teman-teman. Yang dimana di video ini saya akan bahas bagaimana jika reksadana kita mengalami penurunan atau minus, dan solusinya seperti apa. Jadi kalian simak aja videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, kalian bisa subscribe terlebih dahulu ya. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian yang pertama tahu saat saya mengupload video terbaru. Oke teman-teman, langsung aja kita buka atau masuk ke aplikasi bibitnya. Nah, buat teman-teman yang belum mendaftar atau mau berinvestasi di aplikasi bibit, kalian silakan tonton terlebih dahulu di video cara daftar di aplikasi bibit ya. Nanti saya sertakan link videonya di deskripsi. Nanti kalau teman-teman saat mendaftar, agar kalian mendapatkan cashback sebesar Rp25.000, kalian gunakan saja kode referral ini ya, legit8, agar kalian saat berinvestasi pertama kali kalian akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Oke teman-teman, langsung aja kita langsung ke topiknya. Gimana sih jika reksadana kita mengalami penurunan atau minus? Nah, di sini saya investasi reksadana saya mengalami penurunan sekitar 0,87% ya untuk keseluruhan portofolionya teman-teman. Langsung aja kita coba cek, dilihat portofolio. Di sini saya membeli beberapa portofolio ya, beberapa reksadana. Kita coba cek di dana pensiun. Nah, di sini saya membeli reksadana ada 3, ada pasar uang, obligasi, dan saham. Kita coba cek satu-satu teman-teman. Pertama di pasar uang teman-teman. Buat yang belum tahu, untuk investasi pasar uang resikonya rendah ya. Dan di sini di pasar uang saya mendapatkan profit atau keuntungan sebesar untuk saat ini 0,11% ya, atau Rp1.000, baru mendapatkan 1.000. Kemudian yang kedua di sini saya ada obligasi. Di obligasi saya juga sudah untung sebesar 7.000 profit ya. Untuk obligasi resikonya sedang teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini di saham, profil resikonya tinggi ya. Langsung aja kita buka di saham. Nah, di saham saya sedang minus teman-teman. Sebagian besar saya investasi reksadana sedang minus teman-teman ya, karena reksadana saham itu resikonya tinggi. Dan buat teman-teman, gimana sih jika kalian mengalami reksadana kalian mengalami penurunan? Langkah apa atau solusi apa yang kalian ambil? Nah, di sini saya akan jelaskan teman-teman ya. Jika reksadana kita mengalami penurunan, kita kembali lagi ke diri kita ya. Kita tanyakan kepada diri kita, karena saat mendaftar di aplikasi bibit atau berinvestasi di reksadana, kita sudah mengisi profil resiko teman-teman. Profil resiko kita apa? Rendah, sedang, ataupun tinggi teman-teman. Kemudian kalian tanyakan pada diri sendiri, tujuan investasi untuk apa? Misalkan teman-teman mau investasi jangka panjang 3 atau sampai 10 tahun, kemudian kalian mau membeli rumah atau buat modal nikah. Jika kalian reksadananya investasinya jangka panjang dan mengalami penurunan, kalian santai aja teman-teman ya. Kalian nggak usah panik, santai aja, karena jangka panjang. Jadi kalian terapkan atau gunakan strategi DCA teman-teman, atau dollar cost averaging. Itu sih menurut para ahli ya. Atau secara lebih gampangnya itu kita nabung secara rutin teman-teman ya. Dollar cost averaging itu kita nabung secara rutin. Misalkan kita bisa menabung per minggu, 1 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali. Kalian nabung secara rutin sekitar 100, 200, terserah kalian ya. Gunakan dana bebas, nabung secara rutin. Karena jika kita berinvestasi reksadana di jangka panjang 5 atau 10 tahun, di sini teman-teman saya akan contohkan ya. Kita masuk ke reksadana. Nah, misalkan di sini di Batavia ya. Misalkan dalam 1 tahun saja teman-teman. Nah, di jangka panjang selama 1 tahun saja. Di sini misalkan teman-teman beli di sini. Di sini selama setahun secara histori itu pasti naik ya.
Jadi teman-teman nggak usah panik kalau teman-teman investasi reksadana jangka panjang untuk tujuan seperti membeli rumah ataupun tujuan apa ya, kepentingan kalian di jangka panjang, kalian tinggal nabung secara rutin ya. Nggak usah panik kalau reksadana kalian turun teman-teman, karena secara histori reksadana itu pasti menaik teman-teman ya. Seperti ini, misalkan ini naik, sini naik, turun, naik, turun, nanti naik lagi teman-teman. Jadi seperti itu. Jika investasi reksadana di jangka panjang, kalian tidak usah panik, kalian tinggal nabung secara rutin saja ya. Dan buat teman-teman yang baru pemula berinvestasi reksadana dan ingin jangka pendek, saya sarankan nanti teman-teman beli di reksadana pasar uang teman-teman. Kalian beli saja reksadana pasar uang ataupun obligasi ya, karena di pasar uang, reksadana pasar uang resikonya rendah teman-teman. Untuk obligasi sedang ya. Nah, kita buka di pasar uang, saya contohkan di Sukor Invest teman-teman. Dalam satu tahun ini grafiknya naik teman-teman. Ini stabil ya, pasti naik kalau pasar uang karena resikonya sangat rendah. Di 3 tahun belum ada data, belum tersedia, jadi hanya 1 tahun itu pasti naik teman-teman. Jadi ini sangat cocok buat pemula. Kalian mau investasi reksadana untuk pemula di jangka pendek ataupun jangka panjang juga bisa sih. Kalian bisa investasi di pasar uang teman-teman, karena profil resikonya rendah ya. Untuk pasar uang rendah. Atau kalian juga bisa setting seperti saya ya, di Robo. Di Robo ini ada dana pensiun, atau di sini ada buatan sendiri ya. Di sini saya sudah menyeting sendiri. Kalian bisa membeli pasar uang, obligasi ataupun saham. Kita bisa membeli tiga-tiganya. Nanti kalian setting saja di sini untuk saham 10% ya. Kalian gak usah besar-besar. Kalian setting di sini yang paling besar di pasar uang ataupun di obligasi ya, agar tingkat resikonya lebih rendah teman-teman. Nanti kalian tinggal ubah, cara mengubahnya seperti ini. Kalian tinggal rubah seperti ini, tinggal klik plus atau minus. Misalkan profil resikonya konservatif atau 3,5, nanti secara 62% itu dimasukkan ke obligasi teman-teman. Misalkan ke pasar uang, kalian setting seperti ini ya. Di pasar uang kalian setting seperti ini juga sudah cukup teman-teman ya, karena ini resikonya rendah. Pasar uang kalian alokasikan di 70% di pasar uang juga bisa. Ini untuk pemula, untuk mengurangi atau resiko ya, karena pasar uang resikonya lebih rendah teman-teman. Jadi seperti itu ya, kurang lebih untuk penjelasan tentang investasi reksadana jika reksadana kita mengalami penurunan teman-teman. Jadi kalian gunakan strategi DCA atau dollar cost averaging, atau secara gampangnya tuh, kalau menurut saya itu secara gampangnya mudah diingat itu menabung secara rutin teman-teman. Kalian nabung secara rutin, tiap minggu bisa, tiap bulan bisa. Nanti dalam jangka panjang pasti reksadana kalian akan naik. Pasti kalian insya Allah untung lah. Nanti tujuan investasi kalian akan tercapai. Jadi seperti itu teman-teman ya, kurang lebih untuk penjelasan video kali ini tentang reksadana bibit mengalami penurunan. Di sini saya sudah jelaskan solusinya. Dan jika ada pertanyaan teman-teman, jika ada pertanyaan tentang investasi reksadana bibit, kalian tinggal tanyakan aja di kolom komentar ya, nanti saya jawab, atau nanti saya bisa buatkan videonya teman-teman. Jadi kalian subscribe channel ini ya, kalian dukung channel ini terus dengan cara subscribe, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian yang pertama tahu saat saya mengupload video-video terbaru ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.